Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, teman-teman, ya ini saya lagi online di kampus ya. Jadi ada ini koneksinya agak susah nyambung. Jadi saya putuskan daripada berlama-lama tidak ketemu solusinya, yang mending saya record aja. Ya, saya record agar teman-teman nanti tetap bisa mengikuti perkuliahan saya. Ya, jadi tadi ya saya sudah mulai ini sudah. Baik, melanjutkan yang sebelumnya. Kalau kita kemarin sudah bahas tentang anatomi laki-laki dan perempuan ya, anatomi laki-laki dan perempuan. Nah, teman-teman nanti silahkan mencari referensi ya, atau lihat tubuh kalian sendiri. Kalau anatomi dari tampak samping itu gimana, tampak belakang itu gimana ya. Boleh menggunakan model. Nah, gini harus dipahami dulu. Jadi pada mata kuliah menggambar itu ya, kita masih bicara tentang realis ya. Namanya realis itu yang apa adanya. Ya, apa adanya, bukan dirubah menjadi gaya gambar lain. Nah, kalau gaya gambar seperti yang teman-teman lihat ini sudah masuk gaya gambar lain, bukan realis, bukan apa adanya, sudah distortif. Ya. Kalau saya bisa menggunakan gaya gambar mangga dan hibrida, gaya gambar campuran. Ya. Nah, ini nanti kalau yang seperti ini ya, seperti gini nih, nanti dipakainya di mata kuliah ilustrasi, bukan di mata kuliah menggambar. Ya, jadi tolong dipahami. Ya, jadi gaya gambar yang seperti manga, komik dan sebagainya itu nanti dipakai di mata kuliah ilustrasi. Nah, di mata kuliah menggambar kita fokus untuk menggambar apa adanya dalam artian yang semi realis, realis atau semi realis ya, nggak masalah. Ya, jadi hidungnya apa adanya, telinganya apa adanya. Ya, kalau di manga hidungnya kan cuma sudut doang gitu kan. Ya, dengan ukuran mata yang berbeda. Jadi kalian kalau mencontoh gambar realis itu nggak apa-apa, karena memang realis apa adanya seperti itu. Kalau kalian mencontoh gaya gambar manga orang lain, nah yang itu yang nggak saya suka ya, nggak boleh seperti itu. Ya, itu nggak boleh, karena setiap gaya gambar orang itu berbeda. Dan kalau kamu mencontoh gaya gambar manga orang lain, nah berarti kamu cuma sebagai seorang plagiat. Ya, jadi bedakan antara mencontoh realis dengan mencontoh gaya gambar orang lain. Ibaratkan kamu mencontoh gaya gambar saya yang ini ya. Nah, ini nggak boleh, karena gaya gambar tiap orang itu sudah menjadi identitas masing-masing ya. Sudah menjadi identitas masing-masing orang. Nah, kalau kamu contoh, kamu gambar ulang, nah itu namanya duplikat, plagiat. Tetapi berbeda dengan gambar realis atau foto atau orang model asli. Kalian contoh, nah itu malah nggak apa-apa, karena memang realis seperti itu. Paham ya gambaran saya ya? Nah, sekarang saya masuk ke tahap shading. Nah, ini yang menarik teman-teman. Nah, ini yang masuk ke tahap shading. Jadi urutannya kemarin fondasi awalnya ya, sampai ekspresi wajah udah ya, proporsi tubuh udah, jemari udah semua. Pokoknya yang berkaitan dengan manusia itu udah. Nah, nanti setelah ini saya akan mengajarkan bagaimana pewarnaan dan shading. Ya, pewarnaan dan shading. Kemudian baru nanti yang terakhir itu yang berkaitan dengan background. Dan goalnya kalian bisa bikin karakter, bisa bikin background yang bagus dengan pewarnaan yang bagus. Ya, seperti itu. Nah, saya buka program ini. Sebenarnya ini program ini pada mata kuliah menggambar sebagai contoh aja. Kalian boleh pakai program Pentool SAI pada saat mata kuliah ilustrasi. Jadi full pada mata kuliah menggambar kalian menggunakan pensil dan kertas ya. Menggunakan pensil, drawing pen dan kertas.
boleh pakai penggaris kalau nanti untuk perspektif atau menggambar gedung. Nah, itu nggak masalah. Pasti menggunakan penggaris dong. Nggak mungkin nggak pakai penggaris. Nggak boleh seperti itu. Kalau gedung ya wajib menggunakan penggaris. Tapi kalau gambar pohon menggunakan penggaris, nah itu ya nggak boleh. Nah, itu harus dibedakan. Ini saya harus menghemat kekuatan komputer ya teman-teman ya. Jadi saya sementara menggunakan spek yang lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi mohon doanya biar saya punya laptop baru yang memiliki spek yang lebih tinggi. Baik, sekarang basic dalam pewarnaan. Nah, kita hari ini fokus ke warna abu-abu dulu. Nah, ini adalah bola. Ini adalah gambar bola. Nah, ini adalah gambar bola. Nah, kalau tidak di shading, dia cuma sebatas gambar lingkaran. Lalu bagaimana kita buat dia menjadi kesan berwarna, menjadi sebuah bola? Ya, berarti kita mau nggak mau harus membuat dia tampak timbul, memiliki kedalaman 2 dimensi. Ya. Nah, ini masih gambar lingkaran. Padahal tujuannya kita pengen gambar bola. Ya. Gimana caranya? Tentu kita harus buat shadingnya atau bayangannya. Ya, kalau dalam ilmu rupa itu pewarnaan itu mungkin bisa dibahasakan jadi shading. Nah, tahapannya ya dari gambar lingkaran ini biar menjadi bola kita isi dengan warna dasar dulu. Nah, kalian itu gunakan pensil ya. Nah, ini warna dasar. Oke, paham? Ya. Paham nggak ini? Nah, kemudian kalian buat bayangannya. Oh, saya pakai Photoshop aja deh. Pakai Photoshop aja. Nah, ini gini teman-teman. Urutannya gini. Jadi urutannya kalian bikin shading dulu. Nah, berarti ini yang paling mendasar bukan itu. Yang paling mendasar ini dulu. Saat kalian menggunakan pensil ya, nah kalian mainkan tekanan. Mainkan tekanan ya. Semakin kalian menekan, itu berarti menghasilkan warna yang lebih gelap ya. Semakin kalian akan sedikit tarik, berarti warnanya terang. Nah, lalu kalian mainkan pensil kalian, mainkan tekanannya sampai nanti hasilnya seperti ini. Ya, sampai nanti hasilnya seperti ini. Mana ini? Adakah water kayaknya ya, yang tadi ya. Nah, misalkan sampai bentuk arsirannya gradasinya tidak jumping. Ya, sampai gradasinya tidak jumping. Nah, ini kalau dalam kelas online memang saya agak susah memberi contohnya, tetapi yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana kalian membuat gelap dan terangnya ya secara halus tanpa ada jumping atau jeda ya. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Nah, ini kalian latihan bikin ini dulu ya. Kalian latihan bikin ini dulu. Dari terang menuju ke gelap ya, dari terang menuju ke gelap dengan pensil. Ya, jadi semakin kalian tekan itu semakin gelap warnanya. Nah, itu latihan itu dulu. Sebelum nanti saya contohkan gambar yang bikin shading yang seperti ini. Nah, ini basic dari pewarnaan atau shading. Ya, jadi nanti praktek tugas pertamanya, ya, kalian bikin gradasi shading. Ya, ada gradasi shading.
Misalkan dari warna terang dulu, kemudian agak gelap. Nah, ini kan contoh ya, contoh emang kalau kelas online agak susah memberi contohnya. Nah, ini nanti kalian ubah ya sampai pewarnaannya ya, sampai pewarnaannya itu enggak jumping ya. Jadi perpindahan antara warna satu dengan warna yang lain itu enggak jumping. Saya buat di Photoshop coba ya. Nah, sampai jadinya nanti kalau dalam bentuk digital ya mungkin kayak gini. Dalam digital bentuknya nanti sampai bentuk gradasinya, nah ini kayak gini. Sampai nanti bentuk gradasinya halus kayak gini. Nah, ini yang benar. Nah, bukan yang seperti ini. Nah, kalau gini, terus gini, terus gini. Nah, itu yang salah. Ya, ini yang salah. Ini yang benar. Ya. Ini yang benar. Ini yang benar, ini yang salah. Ya, jadi nanti bikin gradasi seperti ini. Emang butuh latihan lama ya. Nanti kalian bikin dalam A4 ada 10 gradasi. Ya, bikin ini berulang-ulang 10 kali ya. Jadi bikin ini berulang-ulang 10 kali. Bisa dipahami ya. Jadi kalian bikin gradasi ini ya, gradasi ini 10 kali. Ya, semakin kalian menekan ukuran pensilnya ya, gerakannya agak miring gini ya, teman-teman ya. Jangan tegak lurus seperti ini. Ya. Jadi dalam menggores jangan tegak lurus seperti ini, agak miring gini. Ya, semakin tekanannya gelap, ya, semakin tekanannya kuat, semakin warna shadingnya menjadi gelap. Ya, semakin kalian angkat sedikit, berarti warnanya semakin terang. Itu ya. Nah, jadi prakteknya itu dulu, bikin 10 shading. Oke, jadi itu praktek pertama. Jadi ada beberapa praktek nih hari ini. Ya, hari ini ada beberapa praktek. Nah, setelah kalian terbiasa bikin karya itu, bikin 10 itu, nah baru deh bikin yang ini ya. Nah, ini baru tugas keduanya. Ada 2 tugas nih, ada 2 tugas. Memang kalau mata kuliah menggambar pasti praktek terus ya. Nah, ini saya buat warna dasarnya dulu ya. Nah, ini misalkan kalian menggunakan pensil ya, tanpa outline. Nah, langsung seperti ini. Nah, lalu kalian gores. Nah, cara shadingnya misalkan arah cahaya dari arah kiri atas ya, berarti yang gelap adalah bagian kanan. Nah, ya, bagian kanan. Terus semakin gelap ke bawah semakin gelap. Ya. Semakin ke bawah lagi semakin gelap. Nah, nanti hasilnya kayak gini teman-teman ya. Dan jangan lupa setiap objek itu pasti ada bayangannya. Begitu juga dengan bayangan ya. Nah, dia ada yang terang, ada yang semakin gelap di sini. Nah, misalkan seperti ini.
Ya, jadi diarsir. Nah, jadi jangan jumping ini masih salah nih. Nih. Kalau dalam digital susah memberi contohnya, ya harus praktek langsung ke sama teman-teman yang lain nih. Memang agak susah dalam memberikan contoh kalau menggambar dengan pensil. Nah, jadi kurang lebih seperti itu contohnya ya. Jadi, nah ini gini aja. Nah, jadi ada bayangan arah cahayanya dari kiri atas. Arah. Kalau dari kiri ke atas. Nah, ini arah cahayanya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian bagaimana kalau bentuk objeknya lain? Nah, misalkan ada bentuk kubus. Nah, ini juga harus dipahami nih. Ada kubus. Ini ada kubus. Ya. Sekarang saya tanya, kalau arah cahayanya dari kiri atas, ya, berarti yang lebih terang yang mana ini? Ya, ini saya buat warnanya sama, ya. Saya buat warnanya sama, biar dia jadi memiliki kedalaman dimensi atau memiliki shading yang tepat, ya. Kira-kira yang gelap yang mana ini? Ada yang bisa membayangkan? Ya, nah ini saya sama semua. Ya. Kubus itu kan bangun ruang. Ya, tentu saja yang bagian paling depan ini yang paling terang warnanya. Ya, paling terang. Kemudian di sampingnya lumayan terang. Dan yang paling bawah di sini, ini paling bawah ini salah setting tadi. Susah-susah gampang nih kalau memberi contoh pada digital. Paling bawah paling gelap, ya, lebih gelap dari ini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, biar teksturnya lebih smooth gimana? Ya, kita shading kembali. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian ini kita setting. Nah, karena dari kiri ke atas, jadi kiri atasnya masing-masing lebih terang ya. Kiri atasnya semua otomatis masing-masing lebih terang. Bagian bawahnya pasti lebih gelap lagi. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi muncul kesan 3 dimensi walaupun itu gambar 2 dimensi. Kemudian bayangannya di mana? Jikalau memang ibaratnya ini adalah sebuah kubus yang terbang ke atas, ya pasti ada bayangan dong. Nah, bayangannya di area sini. Nah, di sini. Oke, jadi itu latihannya. Pertama, bikin gradasi 10 kali dalam ukuran A4. Kemudian bikin bola dan kubus dalam 1 A4 nggak masalah ya. Bikin kubus dan bola dalam ukuran 1 A4 nggak masalah. Nah, ini kurang terang nih. Ini gradasinya bisa ditambah lagi nih. Ya, jadi bikin gradasi ini
garis gradasi, kotak gradasi ini, arsiran ini sebenarnya kumpulan dari arsiran yang smooth, yang lembut tanpa jumping ya, jangan seperti ini ya. Jangan seperti yang ini salah. Yang benar yang kayak gini. Dengan pensil 10 kali. Kemudian dalam satu A4 ada bola penuh shading dan bayangan dan kubus beserta bayangan. Ya, kubusnya ditampak berbagai tampak bawah, tampak atas boleh. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu prakteknya untuk hari ini. Nah, di pertemuan selanjutnya saya kasih trailer ya, Jadi kita bukan hanya membahas tentang warna abu-abu, tapi bagaimana kita nanti membuatnya menjadi berwarna ya. Misalkan nanti kita sudah bicara mengenai warna di sini. Nah, misalkan seperti ini. Jadi nanti kita sudah membicarakan full tentang warna. Kalau saya kasih contoh langsung ke warna, kalian bingung nanti ya. Kalian akan sangat bingung. Nah, misalkan seperti ini. Nanti pertemuan selanjutnya menjadi warna. Nah, pewarnanya dengan apa? Dengan pensil warna dulu. Ya, pensil warna dulu. Ya, kalau ada yang bilang, kok main pensil dengan pensil warna kayak anak kecil? Bukan anak kecil ya, kita harus ke basic dulu ya. Yang namanya pendidikan itu harus sistematis ya, terstruktur, runtut ya. Jangan langsung belajar lari kalau kamu belum bisa berjalan dengan benar. Ibarat anak bayi ya. Anak bayi itu kan kalau baru lahir suruh lari ya apa jadinya? Rusak ya kakinya ya. Jadi harus latihan jalan dulu pelan-pelan. Ibarat pendidikan belajar seperti itu, teman-teman ya. Ya, jadi dulu waktu saya DKV juga sama. Ya, mata kuliah menggambar itu full tradisional semua. Ya, orang awam bilangnya manual. Ya, kalau misalkan udah jadi salah kaprah ya pakainya manual gitu kan, pakai pensil, pakai kertas, pakai drawing pen, pakai pensil warna. Nah, pada mata kuliah desain grafis dan mata kuliah ilustrasi baru nanti kita pakai digital dan boleh menggunakan gaya gambar distortif seperti ini ya. Gaya gambar masing-masing orang, saya justru akan mulai tuntut satu orang per mahasiswa wajib membuat style masing-masing, gaya gambar masing-masing ya. Jadi gini ya, seperti ini nanti. Tapi itu di mata kuliah ilustrasi. Di mata kuliah menggambar kita lebih membahas tentang pondasi-pondasi dasarnya dulu. Begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini mata kuliah yang paling menyenangkan itu menggambar sebenarnya. Satu, tugasnya nanti prakteknya ada 10, ada cukup satu bola ya, warna abu-abu ya, warna abu-abu ya, dan kubus. Jadi tugasnya jangan salah ya. Warnanya abu-abu, kubus dan bolanya ya. Sebelum bikin kubus dan bola, bikin gradasi dulu. Nah, seperti ini 10 kali. 10 kali. Nah, ini 10 kali. Nah, ini salah nih. Ini salah, bukan seperti ini. Nah, ini yang benar. Nah, nanti baru saat mata kuliah ilustrasi, nah kalian aplikasikan dalam karya-karya seperti ini. Ya. Oh, saya juga bikin nih karyanya seperti ini. Ada shadingnya ya, ada gelap terangnya. Ya, seperti itu. Nah, nanti bikin ilustrasi seperti ini ya. Kalau kalian sudah menguasai ilmu shading pencahayaan.
Nah, saya langsung membangun teman-teman ya. Ya, nanti saya ajak teman-teman bagaimana caranya agar kalian nanti bisa membuat intellectual property kalian sendiri. Ya, jadi saat kalian googling ya, misalkan kalau intellectual property saya pasti salah satunya Ultimate Guide di sini. Nah, saya searching. Nah, ini sudah banyak orang yang mengakses karya kita. Jadi karya kita bisa langsung didapatkan ya, dapatkan secara mudah di sini. Orang melakukan klik di sini langsung ketemu. Ya, Ultimate Guide itu apa sih sebenarnya? Ya, nah ada YouTube-nya, ada Instagram-nya ya, jadi lengkap di sini. Orang sudah pernah mengakses di sini. Bahkan kalau kalian ketik nama kalian misalkan ya, nah kalian sudah bisa mudah diakses dalam arti profilnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, dan karya-karyanya yang paling penting adalah karyanya seperti apa ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kira-kira tujuan dari mata kuliah menggambar dan ilustrasi itu bagaimana karya kita nanti bisa membawa kita untuk menciptakan intellectual property. Nah, apa itu intellectual property? Trailernya adalah kekayaan intelektual, bagaimana dari karya tersebut bisa memberikan passive income bagi seorang author. Ya, kalau misalkan dia komikus ya berarti passive income untuk seorang komikus misalkan. Kalau dia animator ya passive income ya dari seorang animator. Nah, jadi seperti itu intellectual property. Terus ada pertanyaan, intellectual property yang dikenal di Indonesia itu apa Pak? Ya, yang terakhir ya dari Bumi Langit, dari karya penerbit Bumi Langit. Nah, inilah intellectual property yang berkaitan dengan karakter anak DKV. Nah ini ada Gundala, ada Godam, ada Sri Asih, Aquanus, ada Tira ya. Jadi dari karakter-karakter ini bisa jadi film, bisa menjadi komik, animasi. Nah semuanya bisa menjadi income. Nah jadi anak DKV itu sebenarnya peluang prospek kedepannya juga luas sekali ya teman-teman ya. Asalkan kita kreatif, asalkan kita inovatif ya, tidak hanya, jadi jangan sampai bangga karya-karya kalian cuma lari di luar negeri gitu ya. Ya saya tidak menyalahkan teman-teman yang bekerja di DeviantArt, di Fiverr, itu nggak salah gitu dari segi profesi. Tetapi jangan sampai karya kalian hanya lari di luar negeri aja. Tetapi untuk diri kalian sendiri, termasuk untuk bangsa kalian sendiri, kalian nggak punya karya. Ya, banyak teman-teman saya komikus, autor ya, yang lari karya-karyanya tuh bagus-bagus tapi lari ke luar negeri semua. Ya, tapi untuk dirinya sendiri, untuk bangsanya sendiri nggak ada. Nah, itu sangat ironis ya. Sangat ironis dan sangat disayangkan ya. Tapi kalau kita melihat dari segi profesi ya itu nggak salah, tetapi idealnya sebagai seorang autor atau seorang insan desain ya, dia harus bisa menciptakan karya-karya yang bisa mereka gunakan untuk menjadi intellectual property ya. Jadi itu harus dipahami, benar-benar harus dipahami dan benar-benar harus diingat ya. Jadi agar balance antara profesi dan peran kita sebagai desainer, kontribusi kita untuk bangsa kita, untuk hari tua kita, untuk masa tua kita. Karena kita kan bukan PNS ya, dengan pensiun yang hanya mungkin 2 jutaan. Ya bisa jadi kalau intellectual property kita sudah besar, ya kita per bulan bukan cuma hanya dapat 2 juta. Bisa 10 juta, 30 juta, 40 juta, bahkan ratusan juta. Ya, tergantung dari seberapa influence-nya dari intellectual property yang kita miliki. Ya, jadi itu teman-teman pesan saya. Nanti ditunggu laporan progresnya. Tetap semangat dalam berkarya.